Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Amanto, sarjana hutan, penyuluh kehutanan di Kecamatan Sumedang Selatan di bawah binaan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 9. Perlu diketahui bahwasanya saya membina salah satu kelompok budidaya lebah madu trigona dari berbagai jenis, dari mulai Levisep, kemudian ada Biroi, Terminata, Sarawakensis, termasuk yang unggulan salah satunya adalah Itama yang dikelola oleh kelompok tani hutan Pasundan di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan. Kelompok ini memang baru terbentuk sekitar pertengahan Juni tahun 2020. Jadi memang masih sangat baru, tapi eksistensinya sudah luar biasa. Bahkan sudah pernah bekerja sama dengan beberapa instansi, diantaranya adalah dengan BLK yang sudah meluluskan sekitar 30 orang petani-petani baru di budidaya lebah madu trigona. Semoga tayangan ini memberikan manfaat khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang pengen tahu lebih dekat tentang apa itu budidaya lebah trigona beserta hasilnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Pak Ewok, pembudidaya lebah madu trigona yang berlokasi di Margawenu, Sumedang Selatan. Saya sebagai Ketua KTH Kelompok Tani Hutan Madu Pasundan. Yang saya budidayakan di kelompok tani hutan lebah madu Pasundan ada 3 jenis. Yang pertama jenis rewel gagak kalau di sini namanya. Itu kalau bahasa ilmiahnya Itama. Ciri-ciri Itama yang satu agak besar, hitam pekat. Iya, menghasilkan madunya paling nomor 1 di antara jenis trigona. Yang kedua saya budidayakan lagi yaitu jenis Levisep. Dari alam liarnya jenis lepi tumbuh di batang bambu. Karena kalau kita tidak dipindahkan ke setup, jadi penghasilan madunya agak berkurang. Semenjak saya budidayakan pindah ke setup, alhamdulillah meningkat antara penghasilan dari batang bambu sama di setup. Itu jenis lepi. Yang ketiga jenis Terminata. Nah, yang ini jenis Terminata masih langka di seputaran gunung-gunung di Jawa Barat. Soalnya gimana? Jenis kloningnya langka, menghasilkan madunya cukup. Kedua dari jenis Itama. Ya, kedua dari jenis Itama. Itu lebahnya agak mirip lepi, cuman sedikitlah berapa ukurannya agak besar dari lepi, hitam seperti jenis Itama. Ya gitu. Di penghasilan madunya juga cukup bagus yang jenis Terminata. Peralatan yang dibutuhkan pertama tatah yang ukuran 1 cm, matabor matabor yang setengah senti. Terus selanjutnya yaitu sugu, tau gak serut? Nah ya, mau sugu mesin mau manual terserah. Paku dari ukuran 4 cm sampai yang 5 cm. Terus pisau, golok, plastik. Itu jangan lupa hektar yang ukuran besar tuh, hektar yang ukuran besar. Itu paling penting. Itu cukuplah peralatan segitu, itu baru kita bisa bikin setup. Itu hektarnya buat nutup di atas topping, buat pakai perkat penguat plastik. Nah, jadi kalau kita pakai propolis, memang bisa pakai propolis, cuman ke satu nggak terlalu kencang, keduanya takut masuk seperti hama, seperti semut lah gitu. Yang selanjutnya kita punya banyaklah seperti amplas kan, biar hasilnya rapi, enak dipandang.
Pertama kali yang kita harus perhatikan kalau kita mau membudidayakan lebah madu jenis Trigona, yang diperhatikan adalah lokasi. Nah, lokasi yang kita harus tentukan yaitu ketinggian sama suhu udara. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, yaitu sedang-sedang saja. Yang tahap kedua yaitu harus tersedia pakan. Itu paling nomor satu, tersedia pakan. Apakah mau sebelumnya kita tanam bunga dulu atau udah tersedia di pakan di alam liar? Bebas. Contoh jenis pakan yaitu yang paling bagus jenis AMP, Batavia, Lemon, Kaliandra, Kopi. Ini jenis Trigona, semua bunga, semua pakan dia pasti mau gitu. Yang penting ada nektar bunganya. Kalau sumber pakan lain kita bebas, mau nanam bunga apa aja bebas, nggak ditentukan. Oh ini yang bunga yang ini tapi cukup mahal dari bibitnya, nggak perlu. Yang penting ada nektar bunga, serbuk sarinya, itu yang pertama. Buat apa kita beli yang mahal-mahal tapi nggak ada nektar bunganya? Yang harus tersedia buat bahan baku kantong madu yaitu yang disebut propolis, getah-getah dari kayu seperti yang apalagi kalau kita budidayakan dekat perkebunan pinus bagus. Yang kalau kita mau nanam seperti mangga, limus kalau di sini namanya, ya tangka seperti pohon terup, iya pohon kiara, banyak yang menghasilkan getah-getah itu. Pisang boleh, harus diperbanyak jenis pisang bagus. Yang harus kita hindari yaitu namanya jenis semut hitam, ya semut, terus laba-laba sama tawon jenis Vespa, yang itu kanibal, ya yang itu harus kita hindari. Kalau cara pengendalian hama dari jenis semut, kan kita naruh jenis itama, kita kasih tatakan meja, ada tiang, kita manfaatkanlah aja oli bekas banyak, murah lagi. Cara mengatasinya yaitu cukup kain yang udah nggak terpakai, lap kain bekas udah nggak terpakai, kita sobek, dituangin dulu oli, langsung kita dililit di tatakan meja itu. Ya, itu buat mengatasi semut. Buat mengatasi laba-laba, buat mengatasi laba-laba ini paling agak rumit, soalnya harus sering ada kontrol standby minimal 3 kali sehari. Yang ditakutkan itu jenis rambatnya. Kalau di depan si setup, pas waktu si lebah masuk ada jaring laba-laba, udah kesangkut di sana. Itu harus rutin 3 kali sehari kita kontrol gitu. Yang ketiga yaitu jenis tawon. Ini kanibal nih jenis tawonnya, jenis tawon Vespa. Dia suka makan sikloni, mau jenis apapun juga, yang maksudnya mau itama, mau levi, mau terminata, mau tarompet, itu semua pasti dia makan. Yang di atasnya itu yang mengatasinya gampang juga, ada alat-alat yang udah canggih ya, banyak gitu. Kita lanjut buat bikin ngebahas ukuran setupnya. Dari ini buat jenis itama, yang dari jenis itama ketebalan yang tadi saya sebutin harus 2,5 cm. Nah, ukuran setupnya tingginya yaitu minimal 30 cm, 30 cm minimal, lebar 20 cm, di lingkaran dalam tuh lebar 20 cm. Itu buat ukuran setup. Buat wadah madu yang disebutnya topping, itu ukurannya 40 persegi, ketinggian topping 12 cm. Nah, kalau ketebalannya sama yang tadi saya sebutkan yaitu 2,5 cm. Itu ukuran buat topping. Kalau buat ukuran atap, atapnya tudungnya bebas, mau kita desain serupa manapun boleh gitu.
Tahap berikutnya yaitu kalau kita udah punya setup, pertama mau kita masukkan bibit kloni yang baru, bagian dalam, terutama nih bagian dalam, ya bagian luar juga boleh, harus bersih, steril, bisa kita panaskan bagian dalamnya, kita semprot pakai api. Pakai api boleh dipanaskan, cuman jangan sekali-kali kita kasih cat bagian dalam. Kalau kasih cat bagian luar boleh. Ada jenis kayu yang nggak boleh dipakai setup. Ada jenis surian, itu kan aromanya menyengat, itu si lebah dia nggak bakalan betah. Nah udah diancam kabur kalau pakai kayu yang jenis itu. Yang paling bagus ya kayu bermasyarakat lah, kayu-kayu rawa gitu seperti raksania, cingkrik, mices, itu satu jenis paling bagus. Singon jangan pakai, singon jangan pakai. Pertama umurnya nggak awet, kena air kan. Ya yang paling bagus ya jenis jati dong. Itu yang saya juga belum punya. Yang ini saya pakai jenis kayu raksania. Nah, ya raksania, aroma nggak ada, si urat kayunya seperti pohon jati, bagus. Kita taruh di tempat ya kalau ada di bawah pohon. Nah supaya entar kalau kehujanan nggak terlalu kehujanan, kalau kena sinar matahari enggak, ya buat perlindungan lah, nggak terlalu panas. Kalau nggak ada ya bebas-bebas aja, berarti kita harus bikin atapnya. Nah yang bikin atap jangan pakai sejenis dari seng, itu panas, terlalu panas. Harus dari pohon eri, ilalang, kalau itu pohon ilalang sama injuk, itu bagus meredam panas. Dari ketinggian meja, dari bawah, dari tanah sampai ke tempat penataan kita si setup, itu minimal harus 1 meter. 1 meter, jangan terlalu tinggi. Lebih dari 1 meter ya resikonya kita susah pelihara lah gitu, susah kontrol hasilnya nanti gitu. Itu boleh mau 5 tumpuk, 3 tumpuk, tergantung kekuatan tatakan mejanya. Itu juga buat jenis lebah yang lain ya. Kalau yang buat jenis Itama mah ya jangan ditumpuk, harus punya meja masing-masing gitu. Lebah Trigona Itama dari alam memang cukup sulit, memang benar-benar cukup sulit. Di semua jenis itu paling sulit, soalnya si jenis Itama adanya di pohon besar. Pohon besar yang kita butuhkan alatnya yaitu pahat sama kampak. Yang paling penting yaitu nomor 1 buat keamanan kita, seperti sabuk pengaman itu harus ada sama paku. Nah, yang pertama kita ngambil dari pohon itu, kita bobok, udah kelihatan koloninya, kita baru ambil wadah pertama yang kita harus bawa yaitu karung. Ukuran karung ya ukuran yang 25 kilo juga cukup. Itu cara pengambilan jenis Itama dari alam liar, tapi cuman cukup 1 kali, jangan terus ngambil dari alam liar, nanti habitat di alam liar rusak, pohon-pohon pada tumbang, mengakibatkan apa? Banjir lah, longsor lah. Yang harus diketahui sama semua pembudidaya, jangan sering ngambil jenis Itama dari alam liar. Nah kita harus belajar pecah kloni. Cara pecah kloni jenis lepi itu cukup mudah. Pertama kita harus sediakan scrap ya, sendok. Sendoknya bebas, mau dari plastik boleh, mau dari stainless boleh, sama cutter plastik, gunting. Kalau nggak ada gunting cukup pakai cutter juga udah cukup. Pertama kita harus perhatikan dulu, ini udah cukup gak jenis lepi kita pecah. Soalnya kelihatan di dalamnya ada ratu yang udah lama sama calon ratu baru. Terlihat dari kantong-kantong madu, kantong-kantong itu jenis kloninya. Ini yang jenis kloni buat pekerja, yang ini buat ratu. Yang harus diperhatikan yaitu tidak menutup kemungkinan di dalamnya ada 3 sampai 5 buat calon ratu baru. Kita harus jeli milih mana yang udah tua, mana yang masih muda.
Cuman di situ cara pecah koloni. Cara pemanenan yang sederhana, alatnya juga cukup gampang. Kita cari di toko, yaitu suntikan. Yang ukurannya mau 20 mili, mau yang 50 mili boleh, bebas aja gitu. Cara pemanenan jenis Itama itu harus pakai sedotan lah. Apalagi yang kalau udah canggih pakai alat-alat sedot yang udah canggih. Cuman kita di sini cara panennya sederhana aja. Ya, dari penghasilan budidaya lebah madu Pasundan ini saya menghasilkan semua, alhamdulillah semua bermanfaat. Jadi dari jenis lebah madu trigona ya, saya menghasilkan sabun madu, propolis cair, nah sama kantong madu propolis. Itu yang paling utama ya, iya udahlah, pembudidaya pasti menghasilkan madu. Tambahan-tambahannya yang daripada bekas-bekas pemerasan itu dibuang, kita manfaatkan, bisa jadi sabun, bisa jadi kita ekstrak propolis cair. Hasil-hasil dari produk lebah madu Pasundan saya kemas, saya pakai label sendiri, langsung dipasarkan dari semua jenis gitu. Produk-produk dari saya ini manfaatnya ya bukan cukup banyak lagi, ya banyak lah manfaatnya juga gitu kan. Produknya jelas madu buat kesehatan, lahir sama batin gitu kan. Sehat lahir, sehat batin kalau minum madu dari produk madu Pasundan, insya Allah gitu. Buat kecantikannya ada sabun gitu. Buat ramuan-ramuan tradisionalnya ada propolis. Keunggulan dari budidaya lebah madu trigona ini, yang pertama, lebah trigona ini biasa disebut dengan stingless bee. Stingless bee itu artinya lebah tanpa sengat. Jadi aman buat pengunjung, aman buat pembudidaya, terutama untuk pembudidaya pemula. Karena biasanya pembudidaya pemula itu mereka takut dengan sengatan lebah. Keuntungan yang kedua, lebah trigona ini punya spesifik khas hasil berupa propolis yang tidak diproduksi oleh lebah madu jenis lain. Nah, keuntungan yang ketiga, lebah madu trigona ini juga bisa pecah koloni dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan budidaya lebah yang lain. Contohnya kita pakai lebah trigona biroi misalnya, itu hanya dalam waktu 2 bulan itu bisa sampai pecah koloni ya. Dan keuntungan yang lain ya tentunya kita bisa mendapatkan hasil berupa madu, terus kemudian di polennya juga ya, dan propolis satu lagi. Dan propolis ini produknya sudah sangat terkenal ya, baik secara pabrikan ataupun juga secara manual ya. Karena propolis ini manfaatnya luar biasa. Konon kabarnya propolis ini bisa menyembuhkan lebih dari 100-an penyakit. Mudah-mudahan dengan budidaya lebah trigona ini ya, lebah madu di Jawa Barat ini jadi khasanah tersendiri untuk Jawa Barat menjadi lumbung lebah madu nasional.
Ya boleh para semua warga yang ingin belajar budidaya lebah madu, mau jenis apapun, pintu terbuka. Saya siap berbagi ilmu. Ya, kapanpun, dimanapun, saya siap berbagi ilmu buat mensejahterakan masyarakat, terutama yang dia benar-benar mau jadi pembudidaya. Boleh datanglah ke sini, ke tempat Pak Ewok, budidaya lebah madu Pasundan paling mantap.